Koalisi Sarmi Ajaib yang mengusung pasangan calon nomor urut 2, Ibu Yani dan Bapak Jemi Maban, melaksanakan kampanye tatap muka di Kampung Lembah Naidam, Distrik Sarmi, pada Selasa, 22 Oktober 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh calon wakil Bupati Sarmi, Bapak Jemi Maban, didampingi tim pemenangan dan partai-partai pengusung pasangan calon tersebut. Kehadiran masyarakat setempat dari Kampung Lembah Naidam menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap kampanye ini. Acara diawali dengan doa yang disampaikan oleh salah satu kader partai pengusung yang diikuti dengan khidmat oleh seluruh peserta yang hadir. Urut 2, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita berdoa. Saya akan berdoa dalam agama Kristen. Teman-teman yang Muslim dapat menyesuaikan. Berdoa mulai. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di surga, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu di tempat yang terbuka ini. Kami tim koalisi serta masyarakat dengan calon Wakil Bupati nomor 2 Tuhan, segala 5 tahun ke depan Tuhan. Berkati acara ini mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Setelah itu acara dilanjutkan dengan orasi politik dari tim pengarah koalisi Sarmi Ajaib, Bapak Yakonias Wabrar, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Adat Papua. Dalam orasinya, Wabrar menjelaskan alasan mengapa masyarakat harus memilih dan mendukung pasangan calon nomor urut 2, Yani Jemi. Saat ini bersama-sama dengan kita. Atau visi yang lain, itu tidak. Tapi kita bicara hari ini, bagaimana merubah Sarmi ini ke depan. Karena yang pertama, di Sarmi ini orang butuh hidup. Di Sarmi ini orang butuh hidup. Hidup itu yang pertama harus ada kedamaian. Hidup itu pertama harus baik. Kalau hidup tidak baik, tidak bisa. Untuk itu, saya akan menyampaikan visi misi dari calon Bupati nomor urut 2 yang menjadi alasan saya sebagai Ketua Dewan Adat Papua sehingga ada di calon nomor urut 2. Alasan saya yang pertama, dari beberapa kandidat yang ada, yang dapat memberikan saya visi misi adalah nomor urut 2. Itu sebabnya saya beranggapan sebagai Ketua Dewan Adat bahwa calon nomor urut 2 mampu dan siap betul-betul untuk membangun Sarmi. Dan sangat matang untuk membangun Sarmi. Karena dia dapat menyerahkan visinya kepada saya dan saya mempelajari itu dengan baik. Waktu saya mempelajari itu, ada beberapa poin yang saya merasa bahwa ini sangat penting buat orang Sarmi ke depan. Dan juga ini sangat penting karena bagian ini sudah terlewatkan. Yang perlu ditolong orang Sarmi ini. Seperti ini yang perlu ditolong orang Sarmi ini. Yang pertama, alasan saya sebagai Ketua Dewan Adat, karena saya salah satu wafi dari Sarmi ini, sehingga saya melihat bahwa nomor urut 2 ini penting sekali dan sangat tepat sekali kalau memimpin Sarmi. Pertama, saya sebagai wafi, di situ ada tercantum bahwa nanti diberikan honor untuk para ondwafi. Bapak Adolf yang ada di belakang, kau dengan saya ondwafi. Saya mau kasih tahu Bapak harus pilih nomor 2 karena besok kau punya honor diberikan. Begitu. Mengapa? Itu alasannya, sasarannya adalah ondwafi. Dan alasannya bahwa tujuannya ondwafi harus mendapatkan honor karena selama ini ondwafi itu jadi pemadam kebakaran saja. Ada masalah, ondwafi kau pergi lihat itu masalah. Waktu mau bangun gereja, ondwafi kau kasih tanah. Waktu mau bangun kantor distrik, ondwafi kau kasih tanah. Tapi dia tidak ada apa-apa. Sehingga saya merasa bahwa nomor 2 sangat tepat
untuk memimpin Sarmi, karena dia menghargai orang yang Tuhan taruh di atas tanah ini. Orang yang Tuhan taruh di atas tanah ini, yaitu Ondoasi itu, atau istilah utete eserangkwa, ya, sagem tertentu, satemto. Mereka ini mendapat hak. Itu yang membuat saya bilang, saya bagian dari 5 sebutan tadi. Saya adalah UTT, saya pilih nomor urut 2. Karena nomor urut 2 visinya jelas. Dia tahu siapa yang punya tempat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat bahwa para tokoh-tokoh, orang tua yang dalam hal ini seperti Aban Usman Kaplele yang ada, dan ada beberapa keluarga Imbiri, banyak orang-orang yang datang dari muda, dari pucuk sampai akar. Orang yang datang dari pucuk sampai akar, dari muda sampai tua di Sarmi, mengabdi di Sarmi ini. Mereka diberikan reward, penghargaan. Hal ini yang membuat saya bilang, kakak ibu, pantas kau jadi bupati Sarmi. Kau cocok bupati Sarmi. Karena orang Sarmi itu bukan dibangun oleh tangan anak-anak Sarmi sendiri. Sarmi itu dibangun oleh orang lain juga. Mereka yang datang dari muda sampai tua di sini, mengabdi di tempat ini, dan di situ ditulis mereka mendapat penghargaan khusus. Penghargaan khusus itu akan diberikan pada tanggal 17 Agustus. Tanggal 17 Agustus mereka ini harus dapat bagian, karena mereka ini datang mengabdi untuk negara ini di tanah Sarmi ini. Ini saya lihat bahwa ini visi yang jelas. Sehingga yang lain saya belum bisa pastikan. Hanya calon nomor urut 2. Calon nomor urut 2 sangat jelas. Yani Jimmy, Yani Jimmy, Sarmi, 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 coblos nomor 2, coblos nomor 2, coblos nomor 2. Itu masalah saudara. Satu peluang mendapat satu penghargaan. Orasi kedua disampaikan oleh calon wakil bupati, Bapak Jemi Maban. Dalam pidatonya beliau memaparkan program-program perubahan yang akan diimplementasikan jika pasangan Yani Jemi terpilih memimpin Kabupaten Sarmi, dengan fokus pada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi saya mau sampaikan bahwa puji Tuhan, karena mama dorang ingin Sarmi berubah toh, jadi akhirnya bisa datang tunggu, walaupun kita ada lambat-lambat tapi bisa tunggu, walaupun dengan jumlah yang sedikit tapi ingin Sarmi berubah toh. Berarti mama dong semangat, berarti mama dong mau perlu perubahan. Iya. Karena sudah tidak mau hidup dengan keadaan yang seperti ini toh. Kita sudah berapa tahun kita masih dalam keadaan seperti ini. Nah ini paling banyak saya lihat mama dong dari atas ya. Dari Apawer ada, Toratas ada. Besok saya dengan Ibu Yani jadi, itu Toratas yang Apawer itu harus jalan tembus. Toratas dengan Apawer jalan harus tembus. Nanti orang tanya uang dari mana? Kita datangkan uangnya. Kalau sekarang uang sedikit kita tidak bisa bangun. Nyatanya jalan dalam kompleks ini aja tidak bisa diaspal. Begitu. Tapi besok kalau Yani dengan Jimmy jadi, berarti jalan Apawer, jalan di dalam kota pun juga kami perhatikan. Tadi saya keliling pasar, itu sampahnya tidak tahu sudah berapa tahun di situ. Itu kenapa? Ada apa? Siapa yang jadi pemerintah di sini selama ini lihat apa, bikin apa? Berarti kan itu sampah saja. Itu tahun. Tata kotanya bagaimana? Tata kota saja tidak terarah. Di sana itu orang bikin jalan sendiri. Timbul, dia beli tanah di situ, dia bikin. Berarti itu Sarmi berubah atau tidak? Berarti Sarmi jalan di tempat. Saya mau kasih tahu bahwa kita tidak perlu lagi bicara harga diri, kita bicara konsep bagaimana bangun Sarmi. Konsep bagaimana bangun Sarmi, bagaimana caranya dapatkan uang, anak-anak bisa sekolah, anak-anak bisa dibangun rumah sakit dengan baik, pelayanan dokter di sini dengan baik. Anak-anak juga nanti dapat asrama di kota-kota pelajar.
supaya anak-anak pergi sekolah tidak susah. Sekarang ini dia pikir mau kos kah, mau ke kampus kah, belum lagi dia mau pikir dia mau makan hari-hari. Akhirnya pikir-pikir terjadi langsung pulang kampung. Begitu. Sekarang mama dong lagi datang jualan lagi pasar model kayak begitu. Baru taruh sayur ke bawah, sayur suruh layu. Orang mau beli lagi, orang baru sayur itu tidak bagus. Begitu. Nah, besok kita pikirkan anak-anak sekolah adil untuk semua suku, baik dari Kapitiau sampai dengan Subu. Bukan saja semua suku, Kapitiau dengan Subu saja, tapi kita punya keluarga yang lahir besar Sarmi, yang datang pikir tentang Sarmi, pikiran tenaga macam contoh bahwa orang tua kita ada di sini. Seperti itu. Jadi kalau bicara harga diri anak Sarmi, ya sekarang kita bikin apa dulu? Ya kita orang Sarmi masih begini, kita masih seperti ini, kita mau bicara harga diri apa? Begitu. Jadi besok itu jalan Apawer, Tor Atas kita pikirkan. Nanti orang punya uang dari mana? Kita tidak pakai APBD kita yang sedikit ini. Begitu. Jadi Bapak dengan adik-adik ibu sekalian senang untuk pilih nomor 2 toh? Kalau nomor 2 jelas toh? Nah, begitu. Jangan kita jelek-jelekan orang, tidak boleh. Tuhan juga marah. Sekarang pelayanan pegawai kenapa sampai pegawai don juga malas-malas ke kantor? Karena don juga punya kesejahteraan tidak diperhatikan. Pegawai negeri punya kesejahteraan tidak diperhatikan. Karena apa? Ada semua lingkaran sesuatu yang ada terjelas di situ. Itu. Jadi bukan saja masyarakat, pegawai pun demikian, supaya pelayanan itu merata, adil. Makanya kita punya visi itu ada, kita ajaib itu adil. Jangan juga masyarakat, tapi Bapak Ibu yang pegawai negeri pun demikian. Sementara itu, orasi politik ketiga disampaikan oleh Bapak Mesak Manibor, tokoh masyarakat Kabupaten Sarmi, sekaligus mantan Bupati Sarmi yang kedua. Dalam orasinya, Manibor menegaskan pentingnya melakukan perubahan demi kemajuan Kabupaten Sarmi, dan ia melihat harapan perubahan tersebut ada pada pasangan calon Yani Jemi. Kita tidak mau orang Sarmi menderita. Orang Sarmi itu siapa? Semua orang yang bertempat tinggal di Kabupaten Sarmi. Tidak hanya orang Papua. Saudara-saudara kita dari luar juga, mereka memiliki hak tinggal di sini dan menikmati kesejahteraan yang sama di negeri ini. Ya, di negeri ini. Kita tidak lihat dari mana datang untuk apa. Tapi semua memiliki hak ini karena warga negara Republik Indonesia yang menempati tempat ini. Oleh sebab itu, hari ini kehadiran dua pasangan ini kita tidak bisa melihat sebelah mata, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi hari ini sebagai tokoh masyarakat saya mau katakan kita butuh perubahan, dan perubahan itu ada di sini. Nomor 2 pilihan kita. Nomor 2 pilihan kita. Ya. Hari ini banyak sebagian pegawai yang kemudian yang tidak bekerja lagi, yang ada di 11 distrik yang kemudian ketika ditutup, terus dia mau kemana dong, mau makan apa? Kampung-kampung yang hari ini kita mekarkan, dong sudah kepala kampung sudah punya semangat untuk membangun negeri ini, tiba-tiba ya, seperti ARS sudah datang membuat mereka dingin dan tidak bisa bekerja. Tapi besok kita harus merubah statusnya. Ya, kita buat registernya sehingga distrik itu dikembalikan, 11 distrik itu. Dan di sana ada anak-anak kita bisa bekerja di sana. Kampung-kampung kita mekarkan lagi. Ya. Hari ini orang bicara Sarmi di kabupaten yang terluas di Indonesia, salah satu saya mau kasih tahu. Oleh sebab itu harus kita bagi. Kabupaten Sarmi Barat harus berdiri sendiri. Sarmi Timur harus berdiri sendiri. Syaratnya kampung harus dimekarkan. Selalu saya bilang sebagai kepala daerah ketika saya menjabat, sampai hari ini sebagai tokoh masyarakat saya bilang, orang Sarmi tidak gila jabatan. Betul? Orang Sarmi tidak gila jabatan, tapi orang Sarmi butuh pendekatan pelayanan. Orang Sarmi membutuhkan pelayanan.
coba sekarang keadaan terjadi di Power sana. Terus siapa yang mau dihubungi? Tetapi kalau distrik di sana, pasti distrik yang telepon lewat SSB. Di kantor bupati ada kejadian seperti ini di kampung ini, di kampung ini, di kampung ini. Mereka yang telepon. Kalau orang kampung kan tidak mungkin. Oleh sebab itu, cara ini harus kita lakukan. Kita bukan gila jabatan terus sebagai mekar. Tidak. Bahwa pembentukan 7 distrik, 11 distrik itu, dan sekian kampung itu Bapeda Kabupaten Sarmi melakukan dengan kajian yang berdasarkan nilai-nilai ilmiah. Dan saya terlibat di dalam 10 tahun saya kepala Bapeda, baru saya jadi bupati. Kelapa yang sudah tumbuh ribuan tahun di negeri ini, kita berpikir bagaimana kelapa ini bisa dikelola. Selama ini jatuh tumbuh. Kita cari uang, ada uang sedikit, kita bangun pabriknya. Terus kenapa ditutup? Kalau ditutup, kamu yang kemarin kerja di sesuatu, kenapa kamu terbuka? Barang kecil saja kenapa kamu terbuka? Kantor listrik kecil ini bikin dia registrasi, kenapa kamu tidak lakukan? Kamu bikin apa? Hari ini perputaran uang di Kabupaten Sarmi saya tidak berputar seperti dulu. Orang datang bilang, bapak datang bilang, aduh, anak. Ada yang bilang kakak, ada yang bilang bapak. Hari ini kita di rumah mendapat 100.000, saya tunggu mungkin 2 minggu. Atau mungkin 3 minggu, mungkin 1 bulan. Tapi dulu tidak. Itu hanya membutuhkan cara berpikir kita. Bagaimana merencanakan sebuah strategi untuk bisa ada uang di tangan seluruh masyarakat. Selain itu, dalam kesempatan tersebut diselenggarakan simulasi tata cara pencoblosan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua, Matius Fakiri dan Aryoko Rumaropen, serta Bupati dan Wakil Bupati Sarmi, Yani dan Jemmy Maban, yang dipandu langsung oleh kuasa hukum Koalisi Sarmi Ajaib, Bapak Yansen Marudut Simbolon. Semua pasangan calon menggunakan nomor urut 2. Nanti dari itu. Pertama itu dibuka karena bentuk kertasnya akan lebih lebar karena pasangannya pokoknya nomor 2 saja. Begitu. Dibuka, pertama dibuka, yang kedua dicoblos yang tengah. Cari yang sama. Yang gambar burung atau bebek atau apalah yang bentuknya kayak nomor 2 yang kayak begini. Setelah itu dicoblos. Yang ketiga itu ditutup, sudah tidak usah dong bikin apa lagi. Dilipat saja, rapikan kembali. Baru setelah itu nanti dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Begitu. Ingat nih, kalau cara menghafalnya gampang. Mau cari, mama bapak nomor 2 itu yang seperti apa sih? Yang kayak gimana sih? Ah, kalian ya kalau untuk bupati kayak di tengah, tidak usah pilih yang lain. Pokoknya ada di tengah. Kalau untuk bentuknya ada yang banyak seperti ini, cari yang tengah. Itu paling gampang. Pertama dibuka, dicoblos nomor 2, tutup. Lipat kembali. Jadi bagaimana? Pertama itu dibuka, surat suaranya dibuka, dilebarkan. Setelah itu pilih nomor 2, tertuju saja. Langsung ke tengah. Biasanya kan tengah-tengah kita. Begitu kita buka, tak tengah. Gak mungkin dong begitu dibuka yang tengahnya sebelah mana di sini atau yang tengahnya sebelah sini kan gak mungkin dong. Tengah kan pasti yang di antara. Ya, gampang saja menghafalnya. Itu saja yang dikasih tahu untuk semua keluarga yang lainnya. Pilih nomor 2, coblos, baru ditutup. Nah, nanti akan setelah kalian masukkan, nanti akan ada teman-teman dari saksi yang mengawal itu semua. Ketika nanti teman-teman merasa terintimidasi, saya sebagai pengacara akan kawal. Dan tim pengacara akan kawal. Begitu, tim advokasi akan kawal kalian semua. Karena kalian merasa coblos nomor 2, tapi yang terpilih nanti kawal sampai penghitungan. Pokoknya kalau sebut 2, oke. Kalau yang lain, wah berarti pertanyaan, apakah itu punya suara kalian atau yang lain? Begitu saja. Ya, untuk pemilih pemula juga diingat karena untuk pertama kalinya kalian untuk menggunakan hak suara untuk Kabupaten Sarmi yang lebih ajaib dan juga Papua yang cerah. 2. Setelah itu
diapain? Setelah dicoblos diapain? Yang ketiga? Oh, dilipat kembali. Oke, begitu selesai baru dilipat kembali. Oke, kita mana nomor 2? Dua. Setelah itu diapain, Pak? Yang ketiga diapa? Lipat. Oh, dilipat kembali. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi itu ya, gampang saja. Jadi dikasih tahu ke keluarga. Acara kemudian ditutup dengan doa dan diakhiri dengan sesi foto bersama antara Bapak Jamie Maban, tim pemenangan, dan para relawan serta simpatisan yang hadir. Harapan dari kampanye tatap muka ini adalah untuk semakin mendekatkan pasangan calon Yani Jamie dengan masyarakat, memperkenalkan program-program mereka, serta mendengarkan aspirasi warga secara langsung. Kampanye ini juga diharapkan mampu memperkuat dukungan politik melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang visi dan misi pasangan calon nomor urut 2. Tim media Sarmi Ajaib melaporkan.